Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mengenal lebih jauh dengan Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Dokter Sophie Aileen, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Sehat, dokter? Sehat, Pak. Puji Tuhan. Mantap. Kali ini kita akan membahas tentang trauma center, di mana persiapan Rumah Sakit Mardi Rahayu dalam menghadapi peningkatan arus mudik. Ya. Dokter, apa itu trauma center, dokter? Iya. Trauma center adalah pelayanan kesehatan yang memberikan fasilitas penanganan trauma secara komprehensif, mulai dari sebelum dan sampai rumah sakit, selama di rumah sakit, dan setelah pulang dari rumah sakit. Lengkap berarti ya? Iya, lengkap. Proses yang sangat lengkap. Betul, itu ya. lengkap. Juga di Mardi Rahayu ini, konsep trauma center kita mengambil konsep level 2 American College of Surgeon. Artinya apa ya? Apa itu? Ya, itu artinya apa? Jadi artinya trauma center Mardi Rahayu ini kita buka selama 24 jam dalam satu hari dan 7 hari dalam satu minggu, full, Pak. Kami menyiapkan full dan kami siap menangani seluruh kecelakaan, baik itu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kecelakaan rumah tangga, dan kecelakaan-kecelakaan lainnya. Juga kami didukung 24 jam oleh tim medis, tim trauma UGD, yang terdiri dari dokter, perawat, bidan. Kami juga didukung oleh dokter spesialis, Pak, dokter bedah umum, dokter bedah tulang, dokter bedah saraf, bedah urologi, radiologi, laboratorium, rawat inap, rawat intensif, juga kamar bedah, Pak. Oleh sebab itu kami namanya level 2, Pak. Iya. Level 2 trauma center. Level 2. Yang membedakan level 2 dengan level yang lainnya itu berarti dari waktu. Iya, betul. Dibuka dalam 24 jam, kemudian didukung oleh tenaga dokter-dokter yang memenuhi. Ya, dokter dari spesialis kemampuannya, Pak. gitu Jadi ya. dari kemampuan penanganan trauma, apabila level 4 itu dia memang hanya bisa melakukan penanganan gawat darurat sementara, setelah itu langsung dirujuk. Kalau kami ada di level 2, jadi kami bisa menangani, Pak. Menangani secara komprehensif. Juga dari tenaga yang mendukung, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dokter-dokter spesialis didukung dan disupport oleh instalasi lainnya yang ada di Rumah Sakit Mardi Rahayu, serta kami siap selama 24 jam. Nah, dari sekian banyak yang sudah disiapkan, itu tentu akan didukung dengan ruangan ya. Itu yang ruangan terdiri dari ruang untuk penanganan pertama yaitu IGD, kemudian tadi juga didukung oleh ruang operasi juga ya, Betul. dokter. Kemudian didukung oleh radiologi ya, ini kan penting itu. Bisa disampaikan misalnya untuk hal-hal yang bersifat traumatik itu didukung oleh ruang apa saja, dok? Ben rodok do ngerti. Nah, tadi yang disebut itu kan tenaga ahlinya, wah luar biasa. Nah, ini ruang-ruangannya mungkin bisa disampaikan saya juga. jelaskan aja seperti apa alurnya kalau Ya, seandainya baik, kejadian kasus ya. kecelakaan begitu ya. Baik, apabila ada kasus trauma yang masuk ke Rumah Sakit Mardi Rahayu, awalnya akan ditangani oleh tim trauma UGD dengan kami punya respon time, Pak. Jadi menangani kegawat daruratan dalam respon time kurang dari 5 menit. Jadi sampai ke UGD sebelum 5 menit sudah kami tangani untuk melakukan penstabilan kondisi pasien agar tidak mengancam nyawa, juga mengurangi resiko terjadi kecacatan akibat cedera. Lalu setelah itu akan dinilai oleh tim trauma UGD yang tadi terdiri dari dokter, bidan atau perawat, akan dinilai apakah ini sudah stabil atau belum. Untuk kasus trauma yang berat dan sedang dan membutuhkan operasi secepatnya, operasi emergensi, setelah kondisi pasien stabil akan langsung dioperasi oleh dokter bedah. Apabila trauma berat dan sedang, namun kondisi sudah stabil dan tidak perlu operasi emergensi, untuk operasinya akan dijadwalkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dokter spesialis bedah. Untuk trauma mayor yang penanganannya tidak bisa dilaksanakan di Mardi Rahayu, setelah distabilkan akan kami rujuk ke rumah sakit yang tingkatnya lebih tinggi. Serta untuk kasus-kasus trauma yang minor, trauma minor seperti cedera-cedera ringan, akan ditangani oleh tim trauma UGD. Lalu tadi pertanyaannya ruang apa saja yang mensupport. Jadi setelah sampai ke UGD, setelah stabil akan dilakukan penanganan awal, lalu diberikan penunjang
pemeriksaan penunjang seperti radiologi, laboratorium. Setelah seluruh hasil ada dan memang sudah diputuskan apa tindakan selanjutnya, apabila diperlukan operasi akan disiapkan kamar bedah, kami dukung dengan kamar bedah. Kami punya ruang rawat inap. Total ruang perawatan Mardi Rahayu saat ini ada 249 ruangan yang terdiri dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP sampai dengan eksekutif. Lalu kami juga punya ruang perawatan ruang perawatan intensif. Iya, betul, ruang perawatan intensif yang saat ini kapasitasnya 27. 27 pasien ya. Betul. Nah, dari sekian banyak hal yang telah dilakukan oleh masyarakat, kemudian ini masyarakat ketika kemudian membutuhkan perawatan hal tersebut, begitu sampai di IGD langsung mendapat penanganan kurang dari 5 menit tadi. Itu untuk bagian dari pasien ini langsung ada yang menangani ya urusan administrasi. Jadi tidak sampai iki aku ngopo ya iki ya bingung, tidak ya. Langsung gitu ya. Untuk kasus trauma, respon time secara medis. Jadi tergantung Pak, kalau memang yang mengantar ini tidak punya keluarga sama sekali, artinya kami akan fokus untuk melakukan penata laksanaan rawat gawat darurat terhadap pasien. Tapi kalau masih ada keluarganya, keluarga akan kami minta untuk membantu mengurus, karena sebetulnya kami butuh nama Pak. Apabila tidak ada identitas, tidak ada nama, akan kesulitan untuk penata laksanaan lanjutannya. Sehingga kalau memang masih ada yang mendampingi, akan kami minta untuk mengurus administrasi sambil pasien tetap akan kami lakukan penata laksanaannya. Mantap, luar biasa. Nah, ada pertanyaan lanjutan. Kok Mardi Rahayu nyiapin itu ki ben lapo itu? Ini. Ya, memang sebenarnya trauma center ini kan bisa untuk seluruh jenis kecelakaan Pak. Kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kecelakaan rumah tangga. Kalau kita lihat juga di area Kabupaten Kudus banyak perusahaan-perusahaan besar. Betul. Sehingga kami menyiapkan trauma center ini untuk membantu dan untuk memberikan layanan yang terbaik, cepat, tepat, mengurangi resiko cedera sehingga apalagi sampai kematian untuk kasus-kasus ini. Apalagi sekarang sudah mau menjelang Lebaran ya Pak, angka arus mudik itu kan tinggi. Betul. Nah, padahal kalau lihat dari angka dari Dinas Perhubungan, ternyata angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi Pak. Jadi tahun 2021 angkanya itu sampai 103.645 kecelakaan dan 73%-nya itu mencakup sepeda motor. Nah, oleh sebab itu selama masa Lebaran ini juga Mardi Rahayu tetap siap selama 24 jam apabila terjadi kecelakaan lalu lintas ataupun kecelakaan lainnya, kami siap untuk melakukan penata laksanaan lanjutan. Itulah kemudian ada trauma center. Jadi semuanya disiapkan, semuanya dilakukan dengan cara yang sangat profesional. Luar biasa. Nah, terkait tentang trauma center, di cover pakai asuransi apa ini? Baik, untuk saat ini Mardi Rahayu sudah bekerja sama dengan beberapa jenis asuransi, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Jasara Harja, dan asuransi komersial lainnya. Untuk asuransi apa yang dapat dimanfaatkan tergantung kecelakaannya karena apa. Jadi setiap asuransi memang punya syarat dan ketentuan masing-masing, Pak. Ada bintangnya kecil itu, syarat ketentuan berlaku gitu ya. Iya. Itu dari pihak asuransinya, Pak. Kalau kami dari Mardi Rahayu, kami siap tetap menangani selama 24 jam. Siap. Luar biasa ini sedulur ISK. Saat ini Rumah Sakit Mardi Rahayu dengan fasilitas trauma center mampu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kurang dari 5 menit tingkat kegawat daruratan diatasi sampai stabil. Begitu. Sebelum tindakan lanjutan entah itu operasi atau apapun. Kira-kira begitu ya, dokter. Nah, kita juga masyarakat Kudus sangat terbantu dengan Mardi Rahayu dengan pola penanganan yang luar biasa. Nah, setelah kita masuk di trauma center, ada satu lagi yang kemudian juga menjadi persoalan yang ada di masyarakat, yaitu terkait tentang stroke, dokter. Nah, stroke ini adalah penyakit yang bukan kecelakaan. Tapi sebelum jauh
membahas tentang itu, boleh tahu dok, stroke itu apa dok? Ya, stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak ya Pak, di mana terjadi perubahan defisit neurologi secara cepat, baik secara vokal ataupun global. Jadi maksudnya apa kok istilahnya sulit sekali gitu ya. Iya. Jadi nanti juga akan kita jelaskan sedikit, jelaskan sedikit terkait gejala-gejala stroke ini. Baik. Jadi memang di Rumah Sakit Marti Rahayu kita punya program PASTI Pak. PASTI itu singkatannya apa? Penanganan stroke terintegrasi. Sama kami menyiapkan pelayanan stroke terintegrasi mulai dari sebelum sampai ke rumah sakit, selama perawatan di rumah sakit, dan setelah pulang dari rumah sakit Pak. Jadi untuk gejala-gejala sebelum sampai ke rumah sakit, memang di sini Marti Rahayu mengandalkan keluarga yang pertama mengetahui gejalanya. Jadi bisa ada singkatan segera ke RS supaya kita lebih cepat ingat dan lebih care apabila ada kejadian gejala-gejala stroke seperti apa, segera ke RS. Senyumnya miring, lalu gerakan setengah tubuhnya lemah, bicara pelo itu pelo jelas gitu ya? Ya betul, bicara pelo. Lalu kesemutan setengah badan, bisa kanan atau kiri, ya Pak. Rabun secara tiba-tiba satu sisi mata, bisa kanan atau kiri, dan sakit kepala berat. Dan ini semuanya timbul secara tiba-tiba. Apabila keluarga Bapak Ibu ada yang mengalami hal seperti ini, silakan langsung segera menuju fasilitas kesehatan terdekat. Karena ini adalah tanda-tanda pasien stroke Pak, gejala stroke. Dan untuk kasus stroke ini ada respon time kurang dari 4,5 jam, harus cepat dilakukan penatalaksanaan untuk menghindari kematian sel otak. Artinya setelah fase 4 jam itu 4,5 jam bisa terjadi kefatalan ya? Baik, secara teori memang Pak, sel otak itu lebih dari 4,5 jam, sel otaknya akan mati permanen Pak. Sehingga akan sulit untuk dipulihkan lagi. Jadi kalau memang Bapak Ibu lihat ada yang gejala stroke, setelah stroke dilatih bisa kembali pulih, ada yang setelah stroke tidak bisa pulih lagi, tetap lumpuh. Jadi memang kondisinya berbeda-beda, tergantung jenis stroke-nya juga, dan tergantung luas stroke-nya juga Pak. Artinya memang penanganan yang lebih awal itu lebih jauh bisa memiliki efek terbaik lah. Betul, terbaik Pak. Untuk pasien-pasien yang memiliki tanda-tanda seperti yang disampaikan tadi, bicara pelo, wajah senyumnya miring, kemudian rabun sesaat atau rabun tiba-tiba kanan atau kiri, kemudian setengah badan lemah dan geringgingan, kesemutan. Mantap itu. Nah, ketika bicara pasti penanganan stroke terintegrasi ini berangkaian gitu ya. Nah ini program apa saja yang ada di Marti Rahayu ini? Ya, untuk stroke terintegrasi seperti yang tadi sebelum ke rumah sakit ya. Jadi gejala-gejala, apabila ada gejala tersebut silakan langsung bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Kalau memang tidak bisa, kesulitan untuk mengakses, silakan hubungi ambulan Rumah Sakit Marti Rahayu. Kami siapkan jemputan gratis seluruh Kabupaten Kudus Pak, selama 24 jam. Bisa langsung menghubungi nomor telepon ambulan kami di 0811 2710 911. 0811 2710 911. Kalau Bapak Ibu mau catat silakan, siapa tahu suatu hari membutuhkan. Kami siap jemput dalam 24 jam. Itu untuk sebelum nomornya sampai akan ada rumah di sakit. Sini. Nomornya di sini nanti ya. Iya, itu sebelum sampai rumah sakit Pak. Setelah gitu. sampai rumah sakit, khusus kasus stroke kita punya fast track Pak. Jadi fast track ini jalur khusus. Apabila memang saat masuk sampai UGD, saat dilakukan anamnesa ternyata gejalanya ke arah stroke, kita punya fast track khusus. Pasien tersebut akan langsung dilakukan pengkajian keadaan, lalu dilakukan CT scan kepala didukung oleh radiologi kita untuk membedakan apakah ini stroke perdarahan atau stroke non perdarahan, karena terapinya berbeda jauh Pak. Apabila ternyata setelah dilakukan CT scan ditemukan stroke pendarahan, akan diberikan obat untuk pembekuan darah. Sedangkan untuk stroke non pendarahan akan diberikan obat mencegah pembekuan darah. Jadi ini obatnya memang bertolak belakang Pak. Untuk dua kasus ini, apabila dibutuhkan kami juga menyiapkan MRI sesuai dengan kondisi pasien dan instruksi dari dokter spesialis. Ini artinya, selama iya,
Monggo. Ya, ini selama di rumah sakit. Setelah mendapat itu, dapat terapi yang tepat. Berikutnya juga kami punya ruang unit stroke, Pak. Ini khusus, memang ruangan satu lantai khusus kami siapkan untuk merawat pasien stroke. Sehingga memang perawat-perawat yang disiapkan di sana lebih kompeten untuk menangani secara komprehensif. Lalu juga setelah selesai perawatan, kami juga punya program-program setelah pulang dari rumah sakit. Kami punya home care, jadi apabila keluarga pasien ataupun pasiennya membutuhkan penanganan lanjutan di rumah, kami punya tim home care. Lalu juga ada fisioterapi, rehabilitasi medik untuk mensupport pemulihan kondisi fisik dari pasien tersebut. Juga kami punya komunitas peduli stroke, Pak, yang disingkat KOPS. Nah, ini adalah kumpulan wadah komunikasi dari survivor stroke, Pak. Jadi orang-orang yang sudah pernah kena stroke ataupun keluarganya, ini gratis, layanan gratis. Jadi komunitas ini, di dalam komunitas ini kami berikan edukasi kesehatan, ada senam otak, juga ada kegiatan edukasi webinar oleh dokter umum maupun dokter spesialis, juga ada cara perawatan stroke di rumah seperti apa. Jadi memang kami siapkan wadahnya. Karena untuk kasus-kasus pasien yang pasca stroke, survival stroke, seringkali bukan hanya fisiknya yang bermasalah, bukan hanya fisiknya saja yang menurun kondisinya, tapi secara psikis butuh dukungan, Pak. Ya, memang secara umum ketika bicara orang sakit, kemudian yang bersangkutan merasa menderita, mentalnya kemudian jatuh. Itu perlu dukungan dari banyak pihak, terutama dari pihak keluarga. Luar biasa. Nah, dengan adanya komunitas tersebut tentu akan sangat membantu terkait dengan komunikasi, pengalaman hidup, dan semuanya akan masuk ke sana dan bisa diskusi secara langsung, baik melalui webinar, daring, atau WA group, atau apa mungkin begitu ya. Iya, Pak. Ini Mardi Rahayu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sedulur ISK, sehingga kalau ada tanda-tanda yang seperti tersebut, kemudian ada kebetulan entah itu teman atau saudara yang mengalami hal-hal yang tadi disampaikan oleh Dr. Sophie, tentu akan sangat positif ketika datang ke Mardi Rahayu. Nah, juga dokter, ketika kemudian harus menggunakan ambulan, itu si pasien ini kan boleh, kan sebelum ini pasien kadang kan ada mitos begini, dokter. Ini kalau ada diduga stroke ini tidak boleh diangkat, tidak boleh di ini, tidak boleh di itu kan. Nah, itu piye, Dok? Itu mitos, Pak, seperti yang sudah Bapak sampaikan gitu tadi ya? itu mitos. Jadi tetap, Pak, untuk kasus stroke golden time-nya itu 4,5 jam. Gitu supaya ya? sel otak tidak mati secara total dan secara seterusnya gitu, permanen, Pak. Jadi golden time yang 4,5 jam kita malah mengejar waktu itu. Jadi kalau bisa sebelum 4,5 jam pasien tersebut sudah tertangani, sudah mendapatkan terapi awal. Mendapatkan terapi awal, kemudian bisa diketahui ini stroke jenis apa ya, pendarahan atau non pendarahan, karena memang seperti yang disampaikan dokter tadi, memang penanganannya itu berbeda dan bertolak belakang, obatnya juga bertolak belakang, jangan sampai nanti salah malah bahaya, Dok. Ya, Itulah Pak. karenanya Rumah Sakit Mardi Rahayu mempersiapkan semuanya secara terintegrasi. Sebelum dari rumah sakit disediakan ambulan gratis, kemudian pada saat di rumah sakit dengan penanganan khusus, kemudian sampai di rumah bahkan sudah disiapkan grup apa itu? Komunitas ya? Komunitas peduli stroke. Iya, bukan grup, komunitas peduli stroke, di mana di dalamnya berisi orang-orang yang pernah mengalami atau mungkin keluarga-keluarga pasien, sehingga mampu memberikan edukasi, juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang positif untuk bisa dibagi kepada semuanya. Ada closing statement, dokter, Ya. terkait kedua tema tadi, trauma center yang berkaitan dengan menghadapi peningkatan arus mudik, juga penanganan stroke terintegrasi. Ya, baik. Untuk trauma center, kami siap memberikan layanan selama 24 jam dalam 7 hari. Jadi apabila Bapak Ibu memang membutuhkan bantuan, kami siap. Kami siap memberikan layanan yang cepat,
tepat untuk mencegah terjadinya kelumpuhan, kecacatan ataupun kematian yang lebih parah. Juga untuk stroke pasti penanganan stroke terintegrasi. Jadi pasti mendapat layanan cepat dan tepat, pasti mendapatkan pelayanan tanpa rujukan, dan pasti tanpa tambahan biaya. Begitu. Terima kasih. Luar biasa, Dr. Sophie Aylin. Mungkin nanti next ke depan kita akan bersama Rumah Sakit Martirahayu untuk bisa berdiskusi, memberikan edukasi terkait banyak hal. Karena Martirahayu saat ini menjadi rumah sakit yang paling banyak menjadi tujuan dokter. Luar biasa. Begitu sedulur ISK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Terima kasih.